Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu memberikan video pembelajaran untuk Metora pertemuan ke-10. Kemarin udah pertemuan ke-9 kita membahas tentang perbedaan metode perancangan dan metode penelitian. Nah, di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara berpikir di dalam perancangan itu. Jadi sebagai mahasiswa arsitek kalian perlu tahu bagaimana sih proses berpikir dalam merancang itu. Bukan sesuatu yang asal jadi, tapi ada sebuah prosesnya. Jadi cara berpikir dalam perancangan terbagi atas dua, yaitu yang pertama adalah plan oriented planning. Suatu pola pikir yang memandang perencanaan sebagai suatu rangkaian proses untuk mencapai suatu yang baik di masa mendatang dan dengan mempertimbangkan kejadian-kejadian di masa lampau dan kenyataan di masa kini. Itu namanya trend oriented planning. Jadi berpikirnya itu adalah mempertimbangkan rencana masa datang, tetapi tetap melihat ke masa lampau dan kenyataan masa kini. Karena di dalam ketika kita melihat ke masa lalu ada aspek historis di sana, dan ketika kita melihat future-nya, masa depannya, ada proyeksi bagaimana perencanaan dan proyeksi kita tentang pertimbangan atau bayangan kita tentang masa depan. Yang kedua itu ada yang namanya cara berpikir dalam merancang ini adalah target oriented planning, yaitu suatu pemikiran yang lebih ditekankan semata-mata kepada sasaran atau tujuan yang akan dicapai pada masa mendatang. Jadi kalau target oriented planning itu berpikirnya adalah saat sekarang dan bagaimana tujuan atau target kita yang ingin kita capai di masa yang akan datang. Proyeksi berdasarkan target ideal tanpa melihat ke masa lalu. Jadi itu perbedaannya target oriented planning dan plan oriented planning. Kalau target itu lebih kepada tujuan dan sasaran. Kalau plan itu melihat perkembangannya. Jadi makanya masa lalu itu masih menjadi bahan pertimbangan. Kemudian pengenalan model-model cara merancang atau design method model atau simulasi. Ada model pena, model Palmer, model Herzberger, model Dulles dan sebagainya. Itu model-model dalam cara merancang atau design method model. Kemudian kegiatan perancangan itu dibagi atas 3 tahapan. Yang pertama itu analisa, kemudian lahirlah sintesa, baru evaluasi. Yang terakhir adalah evaluasi. Jadi kalau di metode perancangan ini bagian stepnya. Jadi analisa itu yaitu kegiatan menguraikan atau memecah persoalan, kemudian sintesa, kegiatan memasang kembali bagian-bagian persoalan dengan cara yang baru, dipadukan satuan dengan rumusan yang baru. Jadi kalau analisa itu menguraikan atau memecah masalahnya, persoalannya, kemudian sintesa itu menguraikannya kembali, memasangnya kembali, kemudian mengevaluasi, yaitu kegiatan menguji atau mengetahui konsekuensi dari susunan yang baru itu. Jadi hasil dari sintesa itu dievaluasi, jadi diuji untuk mengetahui plus minusnya dari apa yang sudah kita susun baru tersebut. Kegiatan perancangan ini dilandaskan atas sebuah masalah. Jadi yang kita uraikan itu adalah masalah dalam sebuah rancangan yang disebut dengan problem solving. Problem solving itu merupakan seorang yang berhadapan dengan masalah ketika ia menginginkan sesuatu dan tidak diketahui dengan segera rangkaian tindakan yang dapat dilaksanakan untuk mendapatkannya. Jadi problem solving itu adalah bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah tersebut, untuk memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Misalnya, ini kita sekarang berada di rumah dan kita ingin ke pasar. Dari
di situ kan terdapat perbedaan rumah dan pasar. Jadi ada masalah. Masalahnya apa? Bagaimana sih kita bisa mencapai ke pasar itu? Nah, dari situ kita akan melakukan analisa. Jadi kan otomatis kalau kita ingin pergi ke pasar dari rumah, yang kita lakukan pertama adalah menganalisa kendaraan apa sih yang cocok kita untuk ke pasar. Kemudian dari situ, dari analisa kita, akan keluarlah sintesa. Jadi ternyata kendaraan yang cocok atau yang bisa kita gunakan ke pasar itu adalah jalan kaki, sepeda motor, menggunakan sepeda motor, atau memakai mobil. Dari situ, setelah dapat ketiga pemecahan masalahnya, kita evaluasi mana yang paling cocok berdasarkan kelebihan masing-masing kendaraan. Jadi akhirnya kita memutuskan bahwa kita akan menggunakan motor dengan alasan karena dia cepat, gesit, dan lincah. Itu namanya problem solving. Ini pemecahan masalahnya. Ini yang problem solving yang dirumuskan dalam diagram. Kemudian bagaimana sih skema berpikir proses merancang di dalam arsitektur? Tetap pakai WH question plus one how. Jadi benar, W 5 question. Jadi ada 5 buah bagian pertanyaan. Nah, yang pertama itu when, why, who, where, and what, ditambah how. Nah, when ini berhubungan dengan apa? When ini berhubungan dengan time schedule. Kapan kita akan time schedule proses kita yang kita rencanakan untuk menyelesaikan project ini atau menyelesaikan rancangan ini. Jadi ada time schedule-nya, kapan waktunya itu harus kita pertimbangkan. Kemudian why. Nah, why ini mengapa? Mengapa ini bisa dijawab dengan teori dan literatur. Kita gunakan sebagai alatnya untuk menjawab why ini adalah teori dan literatur. Success story bisa. Success story itu ada kisah sukses dari seorang arsitek. Precedent studi banding. Mengapa? Yang kita lihat itu adalah mengapa, alasan, dan dasarnya. Jadi itu yang akan menjawab pertanyaan dari why. Who ini keterkaitan terhadap subjeknya, siapanya, usernya, siapa penggunanya, actor atau orang. Jadi keterkaitannya sama pengguna, sama pemilik, sama orang-orang yang berhubungan dengan apa yang akan kita rancang. Kemudian yang kelima ini ada where. Itu juga penting juga di dalam proses merancang. Di mana sih lokasi yang akan kita rancang itu? Nah, apa yang kita lakukan? Kita melakukan site analyze terhadap apa aja, terhadap land, position, itu masuk dalam site analyze di landscape. Kemudian what itu adalah untuk menjawab schematic design. Jadi apa tujuannya? Apa sih tujuan dari merancang ini? Kita ingin mendapatkan apa? Kemudian yang terakhir ada how, design method atau approach. Jadi bagaimana sih caranya untuk mencapai tujuan tersebut? Melalui metode desain dan pendekatannya. Jadi tahapan yang pertama itu kita melihat, kalau di sini kita akan meruntut dari 5W5 plus 1 how, WX question. Jadi pertanyaan tentang itu kita susun runtut. Jadi mulai dari tahapan apa sih yang pertama kali harus kita lakukan itu. Yang pertama itu dari 5 ini tadi, yang pertama itu adalah kita mempelajari kajian pustaka. Kajian pustaka ini didapat dari pertanyaan why. Jadi kajian pustaka ini bisa kita dapat melalui teori, melalui studi literatur, melalui studi preseden, atau melihat bangunan yang sejenis yang ingin kita. Atau juga bisa dilakukan dengan melalui success story, atau suksesnya, kisah sukses dari seorang arsitek.
Kemudian yang kedua itu adalah metode atau pendekatan apa yang akan kita gunakan. Kalau yang pertama itu adalah project. Proyeknya apa? Tornya bagaimana? Kemudian atau kira-kira apa sih yang mau kita bangun? Nah, kemudian dilanjutkan dengan kajian pustaka. Yang ketiga itu adalah metodenya apa? Metode perancangannya apa? Dan pendekatannya bagaimana? Kemudian yang ketiga, bagaimana sih program ruangnya, usernya, penggunanya program ruang yang kita buat. Kemudian yang keempat, kita melakukan site analysis. Di mana sih lokasi yang akan kita rancang, kita akan menganalisa site-nya, posisinya, land-nya. Kemudian yang terakhir adalah akan keluar schematic design. Tujuan desainnya schematic design itu skema berpikir dalam proses merancang. Jadi merancang itu enggak ucuk-ucuk langsung jadi, ada skema proses dan tahapan yang harus kita lalui agar desainnya kita itu bisa tepat sasaran dan hasilnya bisa maksimal. Nah, ini kenapa sih success story itu masuk dalam suatu hal yang harus kita pelajari juga. Perlu loh kita mempelajari bagaimana sih kisah sukses dari seorang arsitek. Dari situ kita akan menemukan, gaya stylenya dia akan seperti ini. Jadi desainnya yang seperti ini. Itu kita bisa lihat dari membaca biografi dari kisah sukses arsitek ternama. Kalau di Indonesia, ini dicontohkan di Indonesia. Kalau di luar negeri kan banyak sekali arsitek kalau di luar negeri. Nah, kalau di Indonesia pernah dengar namanya Romo Mangunwijaya. Dia itu adalah seorang arsitek. Jadi arsitek yang terkenal. Sampai sekarang pun hasil dan karyanya bisa kita lihat. Dia berasal dari Semarang, tetapi karya-karyanya ada di Jogja itu. Dan bukunya pun terkenal dengan nama buku Wastu Citra. Jadi Romo Mangunwijaya, kalau kalian pernah membaca tentang Wastu Citra, itu yang mengatakan bentuk berasal dari budaya itu adalah sebuah hasil pemikiran dari seorang Romo Mangunwijaya. Jadi kalau kalian ingin mengenal Romo Mangunwijaya ini adalah seorang arsitek yang lahir di Ambarawa, Kabupaten Semarang pada tahun 6 Mei 1929. Udah lama sekali, jadi masih awal-awal arsitek di Indonesia ya, angkatannya Soekarno nih. Meninggal di Jakarta pada 10 Februari 1999 pada umur 69 tahun. Jadi Romo Mangunwijaya ini dikenal sebagai rohaniawan, budayawan, dan sebagai seorang arsitek. Maka dia sangat concern desainnya itu memperhatikan budaya, memperhatikan culture. Makanya kita bisa belajar, berarti mengambil prinsip perancangan, yang kita lihat adalah budayanya. Anak sulung dari 12 bersaudara ini dari pasangan suami istri Julianus Sumadi dan Serafin Kamdania. Romo Mangun ini adalah julukan yang populer dan nama populernya. Dia punya novel namanya Burung-Burung Manyar. Dan pada tahun 1959, Romo Mangunwijaya ini menempuh pendidikan teknik arsitektur di ITB. Kemudian dia melanjutkan pendidikan arsitekturnya di Rheinisch Westfälische Technische Hochschule di Jerman. Jerman. Dan pada tahun 1960 dia lulus, kemudian kembali ke Indonesia pada tahun 1960 dan menghasilkan banyak karya. Dan salah satu bukunya yang terkenal itu ini Wastu Citra. Kalau kalian pernah baca bukunya atau bisa di search tentang buku ini, bagus tentang hasil pemikiran dari seorang Romo Mangunwijaya. Kemudian pernah juga mendengar nama Baskoro Tejo. Itu juga seorang arsitek terkenal dan dia ada akademisi yang juga sekaligus praktisi. Dia melahirkan pemikiran tentang spatial order. Jadi dia menspesifikasi desainnya lebih ke tentang spatial order, perilaku dalam tata ruang. Dia risetnya lebih banyak tentang pendekatannya tentang arsitektur perilaku.
pada perancangan, dan dia sangat menyukai namanya arsitektur monumental. Dia merupakan dosen di ITB, um, seorang akademisi dan juga praktisi, dan juga banyak sekali karya-karyanya. Kemudian setelah kita bisa mempelajari studi literatur itu dengan success story, melihat success story dari seorang arsitek, kita bisa juga dengan kajian pustaka itu bisa dilakukan dengan literatur, mencari buku-buku tentang literatur, teori dan literatur tentang subjek yang ingin kita desain. Jadi misalnya contoh, kalau kita ingin mendesain sebuah art gallery seni, yang pertama kali ada kita lakukan itu adalah kita harus tahu dong pengertian tentang galeri itu apa, bagaimana pengertian ruang pamer itu apa, bagaimana pengertian seni kriya itu apa. Setelah itu kita beri kesimpulan. Oh, dari situ kita tahu nanti yang namanya galeri itu adalah bla 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 bla. Kemudian kita juga harus tahu tentang sejarah dari seni kriya itu, bagaimana sejarah ruang pamernya, itu perlu jadi sebuah literatur yang harus kalian cari. Jadi kalau kalian membuat kajian pustaka itu yang pertama sekali itu pengertian, setelah itu bagaimana sejarahnya, yang ketiga itu fungsinya sebagai apa sih galeri seni ini dalam arsitektur, kita harus jabarkan dan harus tahu bla 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 bla, harus kita cari dari studi literatur. Kemudian kita harus tahu juga jenis objek seni kriya ini apa aja yang ada di dalam galeri seni itu. Jadi kita harus tahu. Kemudian dari situ kita akan melakukan pendalaman tema dari jenis kegiatan. Jadi tema apa yang ingin kita angkat dalam desain kita untuk mewujudkan galeri seni ini, itu juga harus kita jabarkan. Kita harus tahu melalui studi literatur. Di studi literatur itu ini bagian-bagian yang harus kalian lakukan, bedah atau kalian cari di kajian pustaka. Ini hasil desain dari galeri seni. Jadi hasil karyanya kalau memang dilakukan studi literatur, studi preseden, ini studi preseden ya. Ini tentang studi preseden. Nah, kalau studi preseden ada kita mencari setelah melakukan studi literatur, kita melakukan studi preseden. Studi preseden itu kita mencari desain galeri seni yang ada di Indonesia, boleh di luar juga. Dari situ kita akan mencari kekasannya seperti apa, bentuknya seperti apa, bagaimana sih proses perancangannya sehingga menghasilkan bentuknya seperti ini, konsepnya seperti apa gitu. Jadi kita kumpulkan berbagai macamnya. Ini hasil rancangan ternyata di sini kebanyakan pakai outdoor, yang lebih menyukai outdoor, artinya sustainable with nature, jadi berkelanjutan dan berdekatan dengan alam, kayak gitu. Kemudian juga bisa juga kita melakukan, ini ada satu lagi Selasar Sunario Art Space. Ini hasil karya seperti yang Ibu bilang, ini adalah hasil karyanya Abbas Korotejo. Selasar Sunario Art Space ini, dan dia ini memenangkan desain award dari IAI terhadap desain ini. Keren banget ya bentuk desainnya. Jadi ada pohon tumbuh di dalam galeri, ada pohonnya di dalam galeri. Bagaimana desainnya, bagaimana dia memperhatikan behavior, perilaku dari penggunanya. Ini hasil karyanya Baskoro. Kalau ini dia adalah hasil karya dari Mangomitnya tentang galeri seni juga, air dari pohon sono buah pembaptis. Ini sebuah hasil karya dari Romo Mangunwijaya, masih bisa dinikmati sampai sekarang. Dua desain yang berbeda dari dua pendekatan yang berbeda. Satu pendekatan yang berdasarkan culture, budaya, makanya bentuknya ada yang banyak menggunakan kayak atapnya seperti ini mungkin mengambil bentuk dari candi-candi yang ada di Jawa Tengah seperti itu. Ini banyak ukirannya, ornamen-ornamennya, dan dia berdekatan dengan alam. Kalau yang ini memperhatikan perilaku penggunanya, special order. Ini desainnya dari Baskoro Dejo tadi.
Nah, kemudian yang ketiga setelah melakukan kajian pustaka adalah yang ketiga kita merumuskan yang namanya how, method, and approach. Bagaimana pendekatan, apa yang akan kita gunakan, dan bagaimana metodenya. Nah, kalau approach itu pendekatan itu banyak sekali ya, pendekatan di sini. Pendekatan itu bisa kita lakukan dengan group similarities and difference. Jadi mengelompokkan hal yang sejenis dan mengelompokkan yang berbeda. Bisa juga melalui exciting relationship, hubungan yang telah ada sebelumnya. Kita harus tahu sih hubungan sebelumnya antara yang sebelumnya sama yang sekarang. Kemudian advantage to remove, relocate, and combine from the elements of form, space, and composition. Jadi keuntungannya dari memindahkan, meletakkan, kemudian kombinasi dari elemen bentuk ruang dan perpaduannya. Jadi ini awalnya berasal dari sebuah kubus, kemudian kita kita pisah bentuknya, kita acak-acak, kemudian kita susun kembali. Itu cara yang bisa juga perbandingan penataan dan permainan tahapan berikutnya. Atau bisa juga melalui visioning, what we visioning, apa yang kita impikan, bentuk apa yang ingin kita bukan. Kemudian tangible base form, text particular or general, bentuk yang dasar, tentu atau seluruhnya, elaboration and simulation of new idea, pengembangan rancangan ide baru. Kemudian penciptaan, katalis dan menggabungkan, make series of form, membuat serial bentuk, bisa juga dengan new or familiar, akhirnya sesuatu yang baru atau yang familiar. Gitu loh. Jadi dari sebuah bentuk atau misalkan kita ingin pendekatannya adalah dengan pendekatan arsitektur kontemporer yang kita adaptasi dari bentuk bangunan yang tradisional, misalkan rumah tradisional. Rumah tradisional itu kita bedah, kita preteli satu-satu, dipisah-pisah satu-satu. Kemudian kita susun lagi dalam sesuatu yang new, dalam sesuatu yang baru. Itu pendekatannya. Tapi ya pendekatannya berarti menggunakan pendekatan arsitektur kontemporer, melihat bangunan yang ada sebelumnya. Bisa juga dengan unconscious atau limitless thinking and versus limit real thinking. Jadi pemikiran alam bawah sadar tanpa batas, batasan pemikiran yang nyata. Willingness to choose worthy of development, kerelaan untuk memilih yang layak dibangun, trial and error, reasoning, judgment, and selectivity, memutuskan dan persepsi yang rasional. Jadi kadang-kadang kita tuh berpikirnya dari khayalan kita. Kita ingin menciptakan bentuk yang ada di pikiran kita, ada di hati, tapi kita punya batasan untuk mewujudkannya menjadi real. Jadi akhirnya dari situ kita dari yang khayalan, kemudian kita buat batasan sehingga menjadi sebuah, kalau direalkan bentuknya akan menjadi seperti apa gitu. Kemudian dari situ kita coba akhirnya trial and error, akhirnya dapatlah bentukan yang pas, yang cocok untuk kita laksanakan gitu. Itu proses dalam merancang dengan menggunakan metode atau design approach atau pendekatan ya. Atau juga bisa melihat dalam sudut pandang yang berbeda, different ways to exceptional and the paradoxical. Jadi jalan berbeda untuk sebuah keistimewaan atau kebenaran tabu, pandangan dan pemahaman, viewing at different points, multi-view, parallel, perspektif, titik berbeda, banyak pandangan, paralel dan perspektif. Kemudian meaning and interpretation, arti dan artikulasi. Jadi ada berbagai sudut. Contohnya ya pohon ini pohon is the real. Ini pohon yang kita lihat kalau dari sudut yang sini, kalau dari sudut yang agak jauh bentuknya seperti itu. Dalam sudut yang berbeda bentuknya seperti ini. Dilihat lagi lebih detail, lebih dekat, dia bentuknya ada seperti ini. Itu jadi sudut pandang itu bisa membuat melihatnya menjadi berbeda. Itu kita lakukan di pendekatan. Bisa juga dilakukan dengan move around, mengitari, menjadi seluruh sisi muka dari bentuk explore for many force,
manifest form or site, ordering or composition dengan tatanan susunannya, appear, rotate, diputar, dibalik, digeser, dipreteli. Ya, itu cara mendapatkan bentuk pendekatan di dalam arsitekturis, tables, part, elevation, and orientation. Kemudian yaitu didetailkan, kemudian dilakukan penyempitan atau kristalisasi, kemudian ditampilkan ulang. Itu berbagai macam cara pendekatan di dalam arsitektur untuk mendapatkan desain yang kita harapkan. Oke, sampai di sini dulu untuk kuliah kita metode perencanaan pertemuan 10. Nanti pertemuan ke-11 mungkin Ibu akan kita Zoom. Kalau nggak Zoom mungkin masih video pertemuan 11. Nanti 12, 13, 14 itu Ibu akan memberikan tugas untuk kalian selesaikan. Masih ada satu lagi bahan teori yang akan Ibu berikan. Setelah itu baru kita tugas yang harus kalian selesaikan sampai ke UAS nanti. Oke, sampai di sini video pembelajaran dari Ibu untuk metode perencanaan arsitektur dipelajari, dipahami. Kalau ada yang nggak bisa silahkan ditanya di WhatsApp aja Ibu di grup. Oke, assalamualaikum.